Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel di Cerita Rasa. Ungkap rasa, berbagi cerita. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa kembali lagi di segmen ini. Mudah-mudahan segmen Cerita Rasa yang duduk bareng ini bisa istiqomah setiap pekan kita upload dan bisa banyak memberi manfaat sama yang nonton. Amin ya Allah. Oke. Saya Kita bahas apa? hari ini kita bakal bahas banyak sebenarnya ingin dibahas tuh, tapi untuk segmen kali ini kita bakal bahas sesuatu yang familiar banget di kalangan para milenial kayaknya sih, milenial ya, yang punya ekspektasi versus realita dalam pernikahan gitu. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. ya, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau kita Upload video baru. Oke, yes. So, jadi kita mau bahas ekspektasi versus realita yang sekarang ini tuh lagi marak gitu, lagi marak dijadiin konten gitu lah, sama banyak konten creator, baik itu suka lihat juga di TikTok, terus di Instagram, banyak di kayak Reels itu kayak warga plus 62 ini kreatif banget gitu, hal-hal kecil dari pernikahan tuh bisa jadi konten gitu. Jadi ternyata jadi lucu gitu ya gitu. Nah, kita juga mau sedikit bahas di segmen duduk bareng ini gitu. Ya emang banyak sih sebenarnya bisa kita bahas di dunia pernikahan tuh kan suatu yang menarik lah intinya, dan pastilah semua orang punya cerita buat menikah, mau rumah tangga gitu kan. Iya. Tuh. Jadi itulah kenapa kita pengen bahas ini tuh penting sebetulnya kalau kita membawa ke pembahasan yang ya ini akan jadi pembahasan yang penting. Kenapa? Karena untuk merubah frame dari masyarakat gitu. Kalau nikah itu apalagi buat yang nikah muda gitu ya. Karena kan kata orang, oh nikah muda terlalu berani gitu untuk langsung nikah gitu, padahal ya menikah tuh nggak seserem itu, tapi juga nggak selalu indah gitu. Makanya terbagi dua lah, ada yang takut gimana, ada juga yang kayak udah ekspektasi nikah tentu kayak gini gitu. Jadi kita mencoba untuk membuka biar kita semua bisa memandangnya lebih jernih lah ya, lebih bisa dengan wajar lah ya, bahwa pernikahan itu tidak semenyeramkan maupun tidak selalu menyenangkan gitu lah. Iya betul. Oke, nah mungkin kita bahas dari ekspektasi dulu ya. Ekspektasi mungkin dari suami dulu Kak, kayaknya mau cerita. Karena kita pun sama punya ekspektasi gitu sebagai manusia biasa. Pasti punya harapan seperti apa sih gitu. Oke, jadi mungkin bakal dibahas dulu nih sama Adu. Coba kira-kira punya ekspektasi apa sih terhadap Rahma sebelum menikah itu dulu? Bukan kata ekspektasi ya, dulu itu sempat ekspektasi gitu sebelum nikah bahwa enak gitu nanti kalau udah nikah ada yang ada yang kalau pulang itu ada yang nyambut gitu kan, nggak kayak sendiri gitu. Nyambut terus ya kayak makan mungkin bisa ya dimasakin dan sebagainya lah, nyuci juga kan. Jadi selalu menyenangkan lah, kayak kebanyakannya itu indah gitu lah. Ya gitulah. Ekspektasinya nanti kita bahas. Realitanya. Realitanya. Terus apa lagi tuh? Yang kedua, sempat pas dulu kita perkenalan pas taruh tuh, kalau Rahma tuh ikutan tahfiz Quran gitu ya. Sempat ikutan tahfiz Quran, dan dulu sempat lihat itu, karena kan
ya juga kan punya keinginan ya untuk jadi hafiz juga gitu kan, menjadi ya penghafal Al-Quran. Wah, dengan melihat menghafal Al-Quran gitu. dengan melihat Background. yang emang sedang menghafal gitu, seperti pikiran bahwa ntar juga mau menghafal Al-Quran, bisa jadi partner, terus bareng-bareng menghafal gitu. Mungkin itu ekspektasi dulu sebelum nikah gitu ya. Oke, itu ekspektasi loh teman-teman. Dan realitanya. Oke, realitanya nanti dibahas kan. Oke, terus gimana dengan perempuan? Kalau di posisi Rahma ya sama, seperti perempuan-perempuan lain, kebanyakan perempuan-perempuan lain yang nggak semua, karena mungkin orang-orang dulu punya ekspektasi pernikahan ya. Iya, Kita harus cerita juga sama orang tua kita gitu. Resesinya kita antar ngobrol sama yang emang orang-orang generasi orang tua kita gitu. 60s, 70s tuh mereka punya ekspektasi pasti beda-beda sih tiap generasi. Pasti beda-beda ya. Nah, kalau di Rahma waktu itu ekspektasi pernikahan tuh akan selalu seperti, karena mungkin siapa di sini yang pecinta drama, entah itu drama Korea, drama film mana deh, banyak kayaknya. Ya, drama Indonesia juga mungkin menggambarkan happy ever after gitu, dan pangeran menikahi seorang putri and they happily ever after kayak gitu. Generalnya kayak gitu. Jadi kayak bakal bahagia selalu, akan selalu seperti putri aja gitu. Yang kayak drama-drama Korea gitu teman-teman, yang bakal kalau misalnya hujan bakal dipayungin dan si suami akan rela kebasahan demi istrinya. Atau lihat misalnya kedinginan, ntar jaket suaminya bakal dikasihin ke istrinya ya, gitu, dan sinetron banget ya pokoknya gitu, dan suami nggak akan pakai jaket, nggak apa-apa, real kedinginan gitu. Keromantisan mungkin ya, romantisannya, terus kepekaannya gitu di kerjasama nih dalam rumah tangga. Kita tuh bakal kayak, nanti kita akan punya anak sekian, nanti kita pokoknya ekspektasi masalah kerjasama gitu, kerjasama dalam rumah tangga yang mungkin nanti suamiku peka, dia akan jadi suami yang selalu siaga, akan selalu ada gitu. Minimal kalau misalkan istrinya yang nyuci, suaminya yang jemur gitu, kayak gitu sih. Itu ekspektasi dalam pernikahan gitu yang Rahma rasain. But then realitanya, oke, kita bahas ya realitanya. Mungkin kalau secara ekspektasi mungkin kurang lebih kayak gitu, ya nggak sih? Mungkin teman-teman ada punya ekspektasi yang lain. Pasti beda-beda ya, tapi ya mungkin generalnya bisa dikatakan sama lah ya. Oke, kalau punya ekspektasi yang lain boleh komen di bawah ya. Kira-kira ekspektasi apa lagi sih yang sebelum pernikahan teman-teman punya? Komen di bawah. Oke, realitanya, kita bahas ke realita. Ntar ada ini slide realita gitu. Realita itu ternyata tidak seindah itu, dan tapi tidak seburuk itu, karena ada beberapa hal yang memang kejadian. Iya. Ada beberapa hal yang kejadian gitu. Mungkin dari coba dibahas kira-kira apa yang kejadian, apa yang enggak. Realita ya. Yang pertama tadi kan yang nanti kalau nikah kayak apa ya? Mungkin lebih ke pelayanan atau mood dari seorang istri, dan realitanya adalah bahwa mood seorang istri itu tidak selalu baik lah ya. Jadi mood swing lah istilahnya. Kadang ya baik, sering baik. Ya kadang-kadang lagi bad mood, lagi gimana kan ya. Dan pernah juga malah bisa berubah dalam hitungan menit gitu. Baru pulang sangat ceria, sangat bagus gitu kan. Tapi setelah itu berubah 180 derajat gitu kan. Iya, setelah sekian hitungan menit gitu. Ada juga kayak gitu lah ya. Jadi ya intinya apa ya? Menghadapi swingnya ya. Mungkin semua perempuan sama lah ya. Iya. Karena moodnya itu tidak selalu baik, jadi ya kita harus selalu siap menghadapi perubahan mood dari seorang perempuan itu, bahwa kalau misalkan lagi bagus kayak gimana, lagi
moodnya kurang bagus kayak gimana gitu lah. Oke. Berarti intinya siap menghadapi itu ya, karena kenyataannya menurut riset tuh memang perempuan tuh kan ada period juga ya, kita punya datang bulan ya teman-teman. Dengan datang bulan tuh kan mempengaruhi juga, mempengaruhi mood kita gitu, yang bisa benar-benar gitu kadang lagi oke gitu tiba-tiba turun gitu hanya karena misalkan sesuatu yang sebetulnya receh gitu. Iya. Sepele gitu, tapi tiba-tiba bisa merubah mood sebegitunya. Jadi itu masalah laki-lakinya biasa aja dengan masalah itu, tapi buat perempuan jadi bisa mengubah segalanya. Mengubah segalanya, bisa sampai meledak-ledak gitu. Itu yang dirasain banget sama kita. Pengalaman banget gitu. Iya, apalagi kita kan sebelumnya langsung menikah tuh teman-teman. Jadi saat masa pendekatan lah ibaratnya, masa perkenalan waktu itu memang kurang nggak intens juga gitu ya. Tidak sepribadi itu ya. Ya pokoknya nggak intens intinya. Jadi kita tuh benar-benar terbatas oleh kayak ya udah secara mungkin kalau resminya ya memang kita engage gitu, tapi not in a relationship gitu loh. Jadi ya udah masing-masing aja. Begitu menikah, semua langsung meledak gitu. Ternyata begini gitu. Ya gitu, karena kita nggak dalam pendekatannya nggak terlalu intens waktu itu, jadi tambah kaget lagi gitu. Wah, ternyata kayak gini gitu, ternyata laki-laki itu seperti ini gitu. Dan realitanya betul, kayak kepekaan, keromantisan itu tidak selalu terjadi teman-teman. Itu sangat tidak selalu terjadi, karena ya sama ya ada saatnya dong, pasti ada saatnya momen-momen romantis itu hadir, tapi tidak selalu, maksudnya tidak setiap hari, tidak setiap saat gitu loh. Jadi memang ada, kalau misalkan kayak karena kan laki-laki juga punya yang realita itu tidak selalu nah selain karakter ada juga kayak ya laki-laki juga sama punya lelah juga dalam pekerjaan, lelah gitu, sama punya mood juga kan, tidak selalu oke moodnya juga gitu. Kadang mungkin ada permasalahan di tempat kerja, jadi terbawa gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu, jadi bikin ya nggak selalu romantis, nggak selalu seperti di drama ya tidak selalu drama Korea ya, drama-drama yang hadir di otak kita deh gitu, karena otak kita pun kadang-kadang suka ada dramanya gitu. Membayangkan akan seindah princess dan pangeran gitu. Mungkin itu, jadi keromantisan tidak selalu hadir kenyataannya, dan kepekaan. Nah, kalau masalah kepekaan ini alhamdulillah diberikan sama Allah. Ya Kang Sabit ini orang yang ya sama seperti laki-laki pada umumnya, yang memang kurang peka gitu, yang general sama, cuman Allah berikan dia tuh mau memperbaiki gitu. Jadi setelah misalkan kita kasih pointingnya apa nih, misalkan memang kita maunya apa, kita selalu diskusi. Jadi kita punya waktu kayak sekitar ya mungkin sebulan sekali lah ya, itu paling minimal deh, sebulan sekali. Pokoknya ada lah tiap bulan tuh ya. Ya ada evaluasi gitu. Masing-masing lah ya. Ya penting banget teman-teman, evaluasi itu untuk saling mengungkapkan kayak what's plan gitu, kayak mungkin plan ke depan kita apa, hal-hal ringan yang mungkin bisa dijadiin obrolan tapi punya target tertentu gitu, kayak memang kita punya target apa diobrolin, kita punya kesalahan apa diungkapin, apa yang kurang dari kita, karena kita pun sama evaluasi gitu pun pasangan gitu. Jadi setelah diungkapkan baru alhamdulillah muncul gitu, sedikit demi sedikit kepekaannya mulai muncul, tapi ya kadang suka terulang lagi. Iya sih, berulangi namanya manusia ya nggak, namanya berupaya lah ya, ada saatnya, ada kurangnya gitu. Iya, minimal doi mau belajar lah ya gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pasangan juga, menurutku kayaknya memang harus evaluasi ya, untuk saling ngobrol gitu. Kalau bahasa itunya pillow talk, mungkin kalau misalkan bisa malam-malam tuh sambil misalkan mau tidur boleh ngobrol dulu, atau misalnya ya yang senggangnya kapan deh gitu, kan beda-beda. Jangan sampai penting banget
Oke, next. Ya, sambil ya kita berupaya, kita berusaha untuk memperbaiki. Yes, ya gitu deh pokoknya. Ya gitu ya teman-teman. Dan diskusi itu memang penting. Jangan sampai malahan ya setiap masalah ataupun kayak unek-unek harus diungkapkan gitu ke pasangannya, dan kalau tidak seperti itu, bisa jadi nanti malah nyari telinga lain atau malah ngebanyak orang gitu, dan yang malah masih makin membuat runyam. Iya betul. Penting gitu. Itu ya penting. Dan sekitar kita mungkin ada yang kayaknya Iya di sekitar kita pun maksudnya kita sering dapat kayak entah itu cerita dari orang lingkungan kita, atau misalnya kita lihat dari media sosial juga banyak yang kan itu kecolongan ya teman-teman. Banyak yang suka kayak akhirnya jadi curhat ke orang tua, atau misalnya ke keluarga yang lain, atau ke teman, yang berakibat malah jadi ada pihak ketiga kan gitu atas unek-unek kita gitu. Makanya kan kayaknya ini sangat penting kalau kita tuh mau ngungkapin kebaikan dan keburukan tuh langsung ke orangnya gitu, langsung ke pasangan kita gitu, biar kita juga dapat feedbacknya. Iya, ada perubahan. Kalau misalkan kita ada unek-unek ke pasangan, ngobrolnya malah ke orang, bukannya beres, tapi malahan makin runyam, malah makin banyak orang yang ikut campur. Dan dalam agama pun kita kan nggak boleh ya mengumbar aib baik suami atau istri kita gitu. Saling menutupi lah ya. Saling menutupi, bahkan itu dari orang tua kita teman-teman. Kita udah sangat ngerasain itu gitu, yang namanya dengan keluarga tuh ada batasannya gitu. Hal-hal apa saja yang bisa kita ceritain, dan hal-hal apa aja yang gak usah jadi konsumsi publik gitu. Meskipun fitrahnya perempuan itu, ini sedikit ngupas ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan, Ustazah, Masya Allah. Setelah aku banyak dengar ceramah beliau, Masya Allah sangat membuka aku jadi open mind. Jadi open mind tentang betapa pentingnya kita tuh saling memahami dan saling belajar tentang pasangan kita. Jadi pasangan kita tuh kan laki-laki, pasangan kita tuh perempuan. Mereka tuh dua gender yang masing-masing secara biologis dan secara psikologis tuh berbeda gitu. Kayak gini, perempuan tuh dalam sehari harus mengeluarkan minimalnya 20.000 kata teman-teman. 20.000 kata. Makanya kenapa perempuan kalau udah jadi istri pasti cerewet. Kayak ayo makan dulu, atau ini handuknya jangan disimpan di sini, atau misalnya rapiin lagi bekas makan atau apa segala macam. Itu kenapa perempuan tuh potensinya tuh 20.000 kata sehari. Dan makanya laki-laki itu harus punya kemampuan itu buat mendengar curhat, mendengar setiap omongan dari istri gitu lah, karena kan buat menyalurkan istri kan menyalurkan potensi yang 20.000 kata itu. Jadi kalau nggak sampai dan suami nggak mau mendengar, kita ke siapa gitu, khawatirnya malah jadi kayak kita update status, atau misalnya kita ke orang gitu, malah keluar gitu kan, akhirnya malah jadi itu tadi, malah jadi ruwet gitu. Nah terus sedangkan kalau tadi potensi perempuan 20.000 kata, potensi laki-laki itu ternyata hanya 7.000 kata, sedikit banget. Makanya kalau kita chat panjang, suami hanya akan bakal balas oke. Iya boleh gitu, hanya paling panjang mungkin alhamdulillah udah sampai kantor, itu paling panjang. Setiap hari kalau ngabarin ya, setiap hari kalau ngabarin gitu, tapi ya alhamdulillah lah ya, tetap dibalas. Next, jadi itu potensi yang pertama. Yang kedua, pandangan nanti emang harus kita kupas lagi nih tentang tentang pembahasannya Dr. Aisyah Dahlan, luar biasa. Teman-teman bisa cek juga YouTube isi-isi video dari Dr. Aisyah Dahlan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bakal kupas juga videonya beliau. Masya Allah, benar-benar membantu kita tuh. Jadi akhirnya punya pikiran, ya udah deh, pasangan kita tuh laki-laki, pasangan kita tuh perempuan, ya emang fitrahnya seperti itu gitu. Gak bisa dipaksain apa maunya kita gitu. Kita nggak bisa menuntut dia untuk melakukan di luar dari batasannya.
Tapi kita bisanya menerima, cuman kita juga bisa mengungkapkan gitu supaya pasangan kita tuh itu tadi memperbaiki gitu, minimal ada upaya lah ya. Iya, minimal nggak serem itu deh, nggak pekanya. Misalkan kalaupun kita, jadi laki-laki tuh kalau kata dokter Syahdalan tuh kalau misalkan gini, kita maunya apa ungkapin, meskipun kan kalau perempuan tuh kayak pengennya iya. pengennya laki itu ngerti tanpa harus mengungkapkan. Nah itu, jadi kan harus jadi peramal ya, laki-laki harus jadi peramal, harus jadi cenayang. Ini kira-kira perempuan, oh mungkin dia maunya martabak gitu, padahal di hatinya tuh nggak maunya tuh bakso ikan, nah, gitu tuh. Itu hal sederhana yang kita alamin juga gitu. Akhirnya dengan kata nggak apa-apa ternyata apa-apa gitu, akhirnya laki-laki serba salah. Tapi balik lagi, karena fitrahnya itu ingin dimengerti, akhirnya si laki-laki belajar untuk mengerti, tapi perempuan juga belajar untuk memahami bahwa laki-laki itu tidak seperti itu. Tidak selalu ngerti. Tidak selalu ngerti, dan akhirnya perempuan tuh harus kayak, yaudah, kata dokter Syahdalan, kamu maunya apa ungkapkan. Misalkan, kamu maunya dibantu menjemur pakaian, misalnya gitu. Bilang gitu, misalkan Pak suami tolong dong, aku habis nyuci nih, tolong jemur dong, aku mau pegang anak, misalkan kayak gitu. Itu poinnya. Jadi ungkapin apa yang kamu mau gitu, karena laki-laki itu by instruction, nggak bisa dengan sendirinya. Kan kalau perempuan itu 9 hati katanya gitu ya, 9 perasaan, 1 akalnya. Sedangkan laki-laki kebalikannya gitu. Terus lagi ya, hal yang kayak penting banget tuh kayak misalkan nyari barang, laki-laki tuh fokus lurus penglihatannya gitu. Tapi kalau perempuan tuh lebar, wide. Kalau laki-laki tuh makanya kalau kayak belanja atau jalan-jalan tuh pasti iya, window shopping lah ya minimal. Jadi kalau misalkan mau ke satu tempat tuh perempuan pasti lewat dulu, lihat ini bagus, ini ada yang lucu juga gitu. Ya pun ya itu lah, kita kan perempuan. Ya, kalau laki-laki nggak beli garam, ya udah garam doang, ke tempat garam gitu. Fokus ke tempat garam. Tapi kekurangannya, misalnya gunting kuku di mana gitu, padahal gunting kukunya ada di sebelah sini, tapi karena dia lihatnya di sini, ya dia lihat nggak ada gitu. Akhirnya harus perempuan yang bertindak gitu, kayak ini gunting kukunya. Perempuan juga ada ikat rambut. Oh iya. Iya, masalah ikut rambut tuh kayaknya masalah semua ibu-ibu di dunia perhelatan pernikahan pasti suka ketinggalan, entah itu di mesin cuci, entah itu di kamar mandi, entah itu di kasur gitu ya, Masya Allah. Oke, pokoknya ya renyah banget buat dibahas, tapi benar-benar menurut Rahma sih supaya kita jadi makin makin menyadari bahwa ya betul, makin belajar dan makin menyadari bahwa kita tuh punya fitrah yang memang Allah sudah kasih gitu, udah porsinya seperti itu gitu. Tapi ya tetap kita juga bisa belajar yang itu. Makanya tadi nonton ceramah-ceramah dengan terus menggali informasi ya, menggali ilmu gitu. Kepada siapapun, cuman rekomendasi kita untuk masalah pernikahan karena ada ilmu psikologinya gitu. Secara biologis juga Allah ciptakan otak laki-laki seperti apa gitu, dijelasin lengkap sama Dokter Aisyah Dahlan. Masya Allah, terima kasih Ustazah, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat buat semua pasangan gitu, supaya memahami juga gitu pasangan kita seperti apa. Oh iya, oke. Kayak yang Hafiz ya, satu lagi ya. Tadi suami berekspektasi. Kita akan menghafal bersama. Mari kita menjadi para hafiz dan hafizah Quran. Cita-cita tertinggi dong, sama ya. Iya, karena Rahma pun sama gitu, mengharapkan yang sama dari suami. Ayo kita sama-sama gitu. Meskipun dulu ikut dalam lembaga, tapi ternyata untuk istiqomah itu, Masya Allah, luar biasa nggak mudah. Tapi kita terus belajar. Minimal tetap berinteraksi dengan Al-Quran gitu, sebisa kita. Lagi udah anak, makin ini lagi ya. Iya, adaptasi dengan anak pertama luar biasa, Masya Allah. Allah kasih zigzagnya kehidupan, up and down-nya, Masya Allah. Tapi menikmati itu dengan yang akhirnya kayak
kita tuh punya visi dan misi nih dulu nih, apa aja itu terlewatkan semua teman-teman. Mau ngafalin Quran, kadang-kadang subuhan udah ngantuk lagi, abis isya udah capek kerja, capek ngurusan dan lain sebagainya, udah deh nanti lagi. Ini emang harus dikuatin lagi apa kayak motivasinya, niatnya ataupun belajar ilmu dari di luar juga yang emang mereka sama mungkin sama kayak kita udah berkeluarga, punya anak, tapi mereka masih bisa. Intinya sih ini jangan kayak ngarepin oh ya dengan kita ini ekspektasi bisa gitu dengan menikah dengan orang yang hafal Quran gitu, yang bisa hafal Quran, ternyata nggak kembali lagi ke niat kita, kembali lagi ke motivasi kita sih. Iya. Intinya itu. Nah itu, jadi kayak nggak selalu mudah, nggak selalu ya itu nggak bisa menggantungkan harapan kita pada manusia. Iya. Tapi Kembali juga ya kembali kepada Allah. Tapi juga kita bisa mengusahakan gitu untuk kayak oke deh, mungkin kemarin belum bisa, mari sekarang kita perbaiki gitu. Ini Amar lagi happy banget, ada temennya teman-teman. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih. Oke, alhamdulillah. Dan ada request juga dari salah satu sahabat aku Yang komen makasih banyak kayak saling support dalam apa ya, spiritualitas gitu. Untuk bekal akhirat kita gitu sama pasangan itu gimana. Sebenarnya tidak ada tips apapun dari kita karena kita juga sama masih berjuang untuk itu. Kita saling mengingatkan tuh mungkin ya entah kenapa ya setelah bikin video kayak gini share ke teman-teman gitu, sedikit demi sedikit kita tuh punya apa ya namanya kita bikin jadwal timetabling gitu, kayak apa yang bisa jadi akhirnya kayak pengen sama memotivasi diri gitu. Jadi share share video sama kalian tuh feedbacknya ke kita, kita jadi semangat juga untuk kayak oke, kita pun harus berubah. Ya, harus kita pun kayak gitu juga ya. Kita pun harus kayak gitu juga dengan ada pertanyaan saran konten, minta tips kayak gitu, itu malah jadi kayak oke, kita buka lagi nih gimana ya, bener ya, gimana caranya gitu. Memang kita harus terus dalam lingkaran lingkaran ilmu. Ibaratnya kita cari informasi dari guru-guru kita, dari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman gitu. Mungkin kita juga pasti punya sahabat-sahabat yang solih dan solihah gitu. Mereka tetap bisa istiqomah gitu, saling ngingetin ke pasangannya gitu. Dua-duanya bisa beriringan gitu, masya Allah. Kita masih belajar, kita masih berjuang. Mungkin salah satu hal yang bisa kita lakuin adalah kalau Rahma sih, ini dari Rahma ya, saling mendoakan aja. Jadi Rahma waktu itu selalu mendoakan kayak semoga kita, baik Rahma dan suami juga anak gitu, selalu dalam selalu ingat Allah gitu, gimana caranya gitu, kayak mungkin membangun minimal kalau belum bisa tilawah bersama ya zikir pagi bersama. Kan dalam doa zikir pagi itu artinya ya luar biasa keutamaannya, fadilahnya, isi doanya tuh apalagi doa robitoh itu kan supaya keluarga semakin rekat gitu. Mungkin bisa dibaca selalu zikir pagi. Kalau memang nggak bisa yang petang ya minimal zikir paginya deh gitu. Kayaknya itu karena itu baru hal itu yang mungkin jadi rutinitas kita. Ya, yang mesti kadang kalaupun kelewat ya udah deh kapan aja bisanya. Mungkin kalau yang pagi nggak keburu yang petang gitu. Diganti. Iya, itu karena ada doa ya, fadilah doanya masya Allah agar keluarga kita tuh selalu dalam perlindungan Allah, selalu dalam iman, selalu dalam hatinya, pikirannya tuh terikat gitu kepada Allah. Mungkin itu sih. Kalau dari aku mungkin ada. Ini sama sih kayak berdoa dulu ya, berdoa tentunya karena kan yang mengenggam hati setiap manusia itu kan Allah kan ya. Gak bisa kita yang ngatur, nggak bisa kita yang semau kita gitu ya, karena ya itu yang pertama berdoa, yang kedua yang berusaha yang terutama diri sendiri ya, dari sendiri dulu. Kalau misalnya emang kayak kita pengen pasangan kita pasangan kita yang baik ataupun sama-sama berjuang, akhirnya kita duluan tunjukin, kita duluan yang perbaiki diri gitu. Udah itu baru gitu, kalau udah
ya sambil kita juga memperbaiki diri, sambil kita memperbaiki ibadah kita, sambil kita ngobrol ke pasangan kita. Jadi ya kalau udah berdoa kita boleh berusaha, insya Allah lah ya. Kalau misalkan udah itu berserah lah berusaha ke Allah, ini yang ketiga ya. Jadi ya kalau udah berusaha kan insya Allah lah ya, nanti Allah akan akan mengabulkan di waktu yang tepat ataupun waktu terbaik lah. Ya karena betul, hidayah tuh perlu diusahakan teman-teman. Jadi kayak kalau kita mau sesuatu, mau perubahan ya dalam hidup kita, ya berarti memang harus ada action dari kita dulu untuk menggapai hidayah itu, supaya kita istiqomah gitu kan. Sebelum kita ke pasangan kita ya. Sebelum kita ke pasangan tuh nggak nuntut benar amalan tuh ya udah gitu, masing-masing aja gitu. Dosa saya, urusan saya, kayak gitu. Nah itu sebetulnya ataupun sebaliknya, ada juga yang berpikir kayak iya ngapain juga lah aku sholat gitu. Ngapain ada yang ngapain aku berubah kalau dianya aja kayak gitu. Ngapain aku berubah kalau suaminya kayak gitu. Ataupun suami sebaliknya kayak ngapain aku berubah gitu, istriku aja nggak seperti itu gitu. Padahal pun dari si istri berubah tuh pengen ya pengen punya istrinya atau suaminya tuh baik gitu kan ya. Jadi itu masa saling menuntut, bukan seperti itu sebenarnya sih. Jadi lebih ke ya udah kita dulu. Iya. Mungkin teori-teori kayak gitu yang harus diluruskan gitu teman-teman, bahwa ya nggak bisa kita menuntut orang tuh, nggak bisa. Kita tuh tidak menggenggam hati dan pikiran mereka juga gitu. Dan amalan tuh memang betul, amalan tuh masing-masing gitu. Tapi ketika satu keluarga itu sama isinya gitu, ya mereka akan berkumpul lagi di surga gitu. Itu kan harapan kita semua dari sebuah pernikahan kan. Iya. Kalau saya itu kan ada ujungnya ya. Gak ada ujungnya. Yang ingin gini, yang ingin gini, nggak ketemu kan. Iya, dan itu sih itu yang membuat kita tuh teringat lagi bahwa ya Allah gitu, pernikahan itu kan bukan sesuatu yang yaudah kita udah nikah ya yaudah gitu selesai, enggak. Panjang. Ibadah terpanjang pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, cek video sebelumnya dulu gitu. Jadi nah itu dia, pokoknya seru banget bahas tentang perempuan dan laki-laki, menuntut atau tidak, ekspektasi versus realita. Intinya semoga setiap apa yang kita lakuin itu bisa bernilai ibadah, bahkan mengerti pasangan kita, memahami pasangan kita itu semoga jadi ibadah. Ya, karena berat teman-teman, itu tidak mudah. Ya kan, emang nggak mudah kan gitu. Kalau mudah mah dapetnya gelas. Iya, kalau mudah dapetnya gelas sama piring tuh dari sabun cuci. Tapi karena ini sulit, makanya hadiahnya juga nggak kena ecek-ecek, tapi surganya Allah gitu yang kekal kita di dalamnya. Amin ya Allah. Gitu. Jadi ya semoga segala sesuatu yang kita lakukan bernilai kebaikan dan apa lagi ya. Dan suara Amar udah merengek gitu, artinya kita harus menyudahi perbincangan ini. Semoga jadi manfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Jangan lupa like, comment, apa lagi ya? Ulangi lagi ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kalau kita upload video baru. I think that's all for today. Thank you so much for having us. We'll see you on our next one.